RT-nya bilang, Bu, kita diarahkan ke sini loh Bu. Yang arahkan Bapak siapa? Saya bilang. Iya. Saya gitu. Kalau Bapak mau diarahkan ya silakan Bapak aja sendiri. Saya jangan diarah-arahkan Pak, saya bilang. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai masalah kita kadang-kadang membuat aturan, itulah bukan kita lah ya, tapi kita lah sebagai apa secara keseluruhan. Kadang-kadang aturan ini sebenarnya aturan yang ya dibuat aturan untuk ditabrak, di situ masalahnya. Jadi di negara-negara lain kadang-kadang tidak terlalu dibuat aturan-aturan seperti ini. Misalnya di Malaysia itu enggak, masa-masa kampanye itu malah minggu sunyi tidak ada kalau nggak salah di Malaysia misalnya. Masa tenang ya? Masa tenang gitu. Nggak ada, dulu namanya minggu sunyi dia karena ininya kan masa tenang itu ininya kan. Jadi tidak ada dibuat seperti apa, kita semua kita atur apa, akhirnya itu yang ditabrak justru. Itu yang dinikan. Jadi hal-hal yang lebih esensial lah sebenarnya yang kalau saya ya, kalau dia datangi rumah ke rumah, dia memperkenalkan dirinya apa begitu, apalagi yang baru-baru, menurut saya, kalau saya ya it's okay lah. Tapi kalau begitu dia menawarkan uang, nah ini yang kita cerdaskan masyarakat. Dia menawarkan uang, dia untuk dibayar, untuk dinikan, itulah sebenarnya yang lebih kita cari sekarang. Saya meminta Bawaslu sebenarnya memasang mata yang lebih dalam sekarang masa-masa ini adalah bagi orang-orang yang sekarang sudah berkeliaran untuk menawarkan uang, bagaimana membeli, menginginkan, itu yang kita harus hindari. Ini lebih esensial menurut saya. Itu lebih esensial. Kalau hanya dia datang ke sana, dia kenalan, dia menginginkan memperkenalkan diri. Di luar misalnya kalau ada orang kadang-kadang di jalan, saya nama ini begini, untuk mohon agar dipilih saya, misalnya sampai pegang-pegang spanduk gitu, seperti jaksa di Amerika gitu, di pinggir jalan dia menginginkan begitu. Itu saya pikir oke saja. Tetapi begitu dia sudah membuat seperti mempengaruhi pemilih untuk melakukan tindakan tidak lagi berdasarkan hukum karena dia menyuap, ya kan misalnya begitu, nah itu yang seperti ini saya pikir lebih mendapat perhatian seharusnya. Nah, terus satu lagi itu Bu tadi itu soal pertemuan, itu juga saya pikir kadang-kadang kalau ada pertemuan internal 1 hari sebelum harus dilapor, ini juga aturan yang nanti itu pasti terlanggar semua, saya pastikan terlanggar semua. Pertemuan di mana? Jadi lebih baik sebenarnya diatur. Sebenarnya yang diatur ini supaya jangan terjadi kegaduhan. Kan itu sebenarnya. Jadi kalau pertemuan nanti kalau itu ditafsir, saya ketemulah sama caleg-caleg saya karena saya ketua harian. Caleg-caleg saya kumpuli di Morning Bakery misalnya begitu ya kan. Nah, sambil minum kopi, saya bicara mengenai ini, sosialisasi bagaimana mengenai partai apakah itu harus saya beritahu misalnya? Nggak ada itu Pak. Itu kalau itu dilakukan itu semua ditangkapi, semua ibu harus ada di Morning Bakery, di mana di kafe, tiap kafe ini, itu udah tiap rumah-rumah harus disantronin satu-satu, itu nggak ada, itu udah ceritanya udah apa itu. Lebih baik buat aturan mengenai ini. Kalau lebih daripada 30 orang misalnya atau lebih dari 50 orang itu harus begini. Kalau dia membuat di luar rumah atau dibuat tenda yang bisa mengganggu ketertiban misalnya begitu, dia harus mendapat izin, bolehlah. Tetapi kalau internal, setiap kali kita harus melapor, lama-lama kerja kita tukang lapor aja gini. Sebentar saya tiba-tiba terpikir ini, tiba-tiba dari pusat datang inian harus sosialisasikan kepada anggota sekarang karena begini masalah saksi misalnya begitu. Saya langsung WA, ketemu kita di sini. Ini belum 1 hari, harus 1 hari ke depan. 1 hari ke depan udah terjadi, waduh macam-macam ini semua aturan yang dibuat untuk dilanggar. Justru, ini saya maafin. Justru sekarang lebih detail lagi Pak Onat ya. Di lapangan itu sekarang sudah lebih kepada teknis pencoblosan di 14. Karena di TPS itu sekarang sudah ada, misalkan ini sekarang kita ada 18 partai, ya kan? Iya. 18 partai. 1, 2, 3, 4, 5 sampai lah 14. Sekarang calegnya ada nggak di daerah itu? Itu sudah ini. Si merah sekian, si oranye sekian,
si biru sekian, si hijau sekian. Itu udah ada jatah di TPS, udah dibagi sekarang. Itu di mana itu peran Bawaslu di situ gitu? Nah, ini nih saya bilang karena saya ini Ini yang justru paling perlu di ini kan ini. Saya itu pikir Pak, kalau, itu yang itu saya benar pikir apa yang dikatakan itu sudah teknis Mbak sekarang Yuni, Pak. saya pikir Itu ini sudah yang- mulai jalan itu. Tapi masih Bang. pembuktian formalnya bagaimana itu? Kalau artinya kan kalau perlu melakukan sesuatu harus ada pembuktian yang benar. Enggak. Jadi gini, saya kan di kompleks saya tidak pernah mempublisir saya Iya, iya. seorang pimpinan partai, Iya. ya kan? Tapi dengan ini mungkin tahu. Ketahuan kakak sekarang. Enggak, ya. Jadi saya bilang begini, RT-nya bilang, Bu, kita diarahkan ke sini loh Bu. Yang arahkan Bapak siapa? Saya bilang. Iya, iya. Saya gitu. Kalau Bapak mau diarahkan ya silakan Bapak aja sendiri. Saya jangan diarah-arahkan Pak, saya bilang. Pokoknya nanti sekian ya Bu ya untuk si ini sekian. Ibu pokoknya ngikut saya aja. Saya nggak bisa Pak, saya digituin saya bilang. Saya punya pilihan sendiri saya bilang. Jadi udah ya mungkin kalau bagi saya ya khususnya Batam itu bukan rahasia lah. Ya. Bukan rahasia, ini sudah diatur. Dan ini yang bukan paling rahasia. bahaya. Seharusnya Dan itu. inilah yang harus ditangkap Nah oleh ini yang saya penyelenggara. ingin makanya saya ingin ngotot untuk ikut ini acara karena saya mau kasih tahu artinya peran Bawaslu di sini tolong dong gitu loh. Kalau memang netral, memang kita ini ya semua bersihkan. Yang begini-gini justru ini yang mengotori demokrasi ini. Ya, mungkin saya tanggepin sedikit ini soal bagi-bagi suara. Ini ketika MLC pertama kali ini yang saya bahas. Jadi sebenarnya itu juga enggak jadi masalah kalau memang orang yang kemudian menjadi caleg dirasa bermanfaat oleh RT RW dan warga masyarakat, kemudian mereka punya pilihan tetap sudah karena orang yang kemudian menjadi perwakilan mereka ternyata lebih komunikatif, mudah dihubungi, kemudian membawa manfaat baik kepada mereka dan lingkungannya. Sehingga kemudian RT RW bersama warga masyarakatnya menetapkan pilihan. Oh ini si A kemudian menjadi calon wakil rakyat yang nanti 14 Februari akan kita pilih. Inilah makna permusyawaratan di lingkungan masyarakat gitu. Jadi mereka bersepakat bahwa kemudian orang yang bermanfaat ini kemudian akan mereka pilih. Nah, ini kemudian menjadi keuntungan bagi incumbent. Ya. Tapi saya sedikit ini Ya. sebagai incumbent saya sedikit agak keberatan dengan pernyataan itu karena pemilu kita itu satu orang memilih one man one vote itu. Ya. Itu begitu prinsipnya, bukan pakai seperti di Papua yang pakai noken. Kita tidak memegang noken. Kalau ada permusyawaratan di dalam RT RW itu bolehlah sebagai misalnya anjuran atau bagaimana, tetapi permusyawaratan itu menjadi permusyawaratan yang melawan hukum, ya kan, karena tidak boleh dia katakan permusyawaratan di atas segala-galanya. Karena kalau melawan hukum nggak boleh membuat kesepakatan. Kalau kita kesepakatan semua di sini milisi A ya nggak boleh. Ya. Tetapi kalau Ya. dikatakan begini, misalnya RT-nya mengatakan bahwa kita sudah dibantu, Ya. ini sudah dia orang yang berbuat, ya harapan kami begini. Pada masa Betul. kampanye mungkin silahkan aja. Tetapi ini one man one vote, tidak boleh ada kesepakatan untuk memilih satu orang itu bisa melawan hukum dia. Sepaket. Nah, jadi itu kemudian maksud saya seperti Sepaket. itu. Jadi Sepakat. tidak ada pemaksaan kemudian atau olah-olah di bawah meja yang membuat satu calon diuntungkan gitu. Nah, di sini kita juga menghimbau sama RT RW. Jadi semua caleg itu kalau datang ya terima aja semuanya di masa kampanye nanti. Jangan kemudian ini Pak kami sudah punya ini calon di sini. Sehingga tidak diizinkan pihak lain masuk ke lingkungannya. Sering terjadi seperti banyak, itu. banyak. Nah, sebenarnya ini bukan soal visi misi. Caleg itu sebenarnya tak punya visi misi. Ya. Karena tugas DPRD itu kan cuma 3. Ya kan? Legislasi, bikin aturan. Kemudian bersama eksekutif
membahas anggaran, kemudian melakukan pengawasan. 3 aja, nggak ada visi misi caleg sebenarnya. Yang ada itu visi misi partai, ya kan? Nah, jadi kalau kemudian caleg ditanya visi misi, kemudian dia jelaskan visi saya gini gini gini, itu nanti akan apa namanya? Tidak akan terjadi. Kenapa? Karena belum tentu dia juga jadi anggota dewan, dan kalaupun jadi anggota dewan belum tentu dia di komisi yang menjadi visi misinya itu. Entah dia punya karena latar belakang kesehatan, misal dia mau menyelesaikan masalah kesehatan, sementara nanti ditaruh di komisi 2. Sementara urusan kesehatan kan ada di komisi 4. Nah, gimana dia mau menyelesaikan janji-janjinya gitu. Itu kan apa namanya? Kurang cerdas kalau caleg kemudian cerita visi misi ini segala macam gitu. Artinya dia nggak paham tugas legislatif seperti apa gitu. Nah, jangan sampai kemudian warga salah pilih. Orang-orang seperti itu kemudian dipilih gitu. Dia nggak paham fungsinya nanti di legislatif, kemudian dipilih jadi anggota legislatif gitu. Banyak janji, kemudian ketika melaksanakan tugas, dia nggak bisa apa-apa. Ujung-ujung nanti warga minta ini Pak, kemarin Pak visi misi Bapak kayak gini. Ujung-ujung stres, nyabu, habis. Kalau menurut saya gini Pak Kristopan ya, ini bukan lebih kepada visi dan misi ini. Kalau bagi saya pribadi yang saya mengalami di lapangan ini ya, money politik. Makanya ini yang harus kami minta kepada KPU, kepada Bawaslu terutama. Itu terutama Bawaslu. Saya rasa ini yang paling, kalau bisa paling diantisipasi, karena inilah yang merubah cara berpikir orang menjadi tidak apa namanya, tidak objektif. Tidak objektif karena itu. Iya. Ya. Jadi memang tantangan ini kan, tantangan kita bersama dari kepemilu soal money politik itu satu di antara tantangan bagaimana ini merusak tatanan pemilu, termasuk juga di dalamnya nanti berita hoax dan segala macam gitu kan, seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa one man one vote itu adalah sebuah kebebasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya di bilik suara tanpa harus ada tekanan, intimidasi dan sebagainya. Dan bahwa mereka masuk ke bilik suara itu adalah hasil kristalisasi dari proses 75 hari itu, kampanye itu, yang pada akhirnya akan menetapkan pilihannya pada siapa. Yang kedua terkait dengan kampanye, maka kemudian yang berhak melakukan kegiatan kampanye itu adalah tim yang terdaftar dalam tim kampanye yang dimasukkan oleh partai politik. Sehingga tentu dalam hal ini jika ada di luar tim kampanye melakukan aktivitas kampanye, siapapun itu juga maupun kemudian labelnya apapun juga, tentu juga ini adalah bentuk pelanggaran, apalagi kemudian mengarahkan dan mendorong untuk bisa kepada satu pilihan. Bahwa itu juga menjadi sebuah sebuah usaha, sekali lagi bahwa masyarakat itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya di dalam bilik suara, dan itu seperti. Dan dalam proses pemungutan nanti tentu ada saksi, ada pengawas TPS, ada masyarakat yang melihat, dan kemudian ada juga KPPS yang melakukan penghitungan. Ya harus dicermati bahwa proses transformasi orang ke surat suara itu sama dengan surat suara yang dibacakan ke dalam tabel tabulasi. Jadi itu penting supaya kemudian tidak ada lagi, misalnya sampaikan Bu Yeni, isu sekian persen Anda, sekian persen ini, sekian persen ini. Saya tidak tahu apakah itu bagian dari pemetaan, kalau pemetaan sah-sah saja. Begitu kan? Tapi kemudian di lapangan pada hari 14 Februari itu adalah murni bagaimana setiap pemilih mentransformasikan haknya ke dalam surat suara. Itu pentingnya di situ, esensinya di situ. Mungkin tambahan aja Pak, sedikit. Dari informasi-informasi yang kita dapatkan di lapangan ya, ini terutama ini berkaitan tentang pengawasan pemilu. Kita ingin pemilu ini kan jujur, adil dan berkualitas, ya kan? Tentunya hal-hal seperti ini juga harus menjadi titik poin bagi Panwas. Kalaulah memang hal yang seperti ini, yang harus kita garis bawah itu adalah tentang money politik ini. Ini money politik ini seperti apa kalau kita bilang? Ya seperti nggak nyata tapi ada kan itu. Tapi oleh karena itu pengawasan ini harus lebih dalam supaya kecurigaan ini bisa diminimalisir.
Ini satu komplek-komplek padahal ini sebenarnya pemilu masih 90 hari lagi. Bahkan jauh sebelum ini mungkin mereka sudah memetakan itu. Pemetaan ini komplek ini. Ya, tapi itu hal-hal yang seperti ini saya pikir itu teknis ya, teknis dalam, dan saya sepakat lah bahwa yang bisa berkampanye itu sesuai dengan aturan itu adalah yang sudah terdaftar, tim kampanyenya. Ya kan? Nanti kalau juga jadi repot juga sebenarnya di komplek-komplek kita silaturahim, pertemuan, ini jadi ya ke depan ini aturan-aturannya harus lebih diperjelas supaya tidak menjadi keributan di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Saya rasa masyarakat kita ini awam aja Pak semuanya. Ya kalau ada orang tamu datang, ada kuis ya kumpul datang. Apalagi di kampung-kampung kan. Jadi ya saya pikir aturan-aturan ini harus ya media-media sosialisasinya harus lebih gencar. Justru lebih pintar masyarakat sekarang Pak. Iya karena memang Kalau kita tanya nih ya, nanti mau kemana nih, arahan gimana? Nanya ke kita, Ibu nanti kita kemana Bu? Ya terserah mau kemana, ada duitnya nggak gitu loh. Ada duitnya nggak? Kalau ada ya kita pilih gitu. Udah terang-terangan, udah bukan rahasia lagi lah yang begitu sepertinya. ya gitu ya. Makanya ini yang perlu mungkin menurut saya sosialisasi yang utama itu ada di situ. Di situ sih. Jadi iya. sekarang kita ributin itu Baliho. baliho yang diturunkan apa segala Iya. macam. Maaf ini, Ya. banyak ada yang senang ini. Biar ribut mereka di situ, kita main di belakang ini untuk Betul. ini. Ini yang masalah. Kita kan cerita ini baliho diturunkan ini, nomornya bagaimana, apakah bisa apa namanya pakai kumis apa tidak pakai Pengalihan kumis, isu misalnya ya. begitu. Ini dianggap pengalihan isu. Jadi yang pemain di belakang itu udah sekarang bertransaksi. Ini yang menjadi masalah. Bagi saya ini pemilu yang peraturan yang perlu diperketat, pengawasan yang bukan hanya ini permasalahannya begini, yang terkena penalti sering adalah hanya peserta pemilu. Ini ya calegnya, tetapi masyarakatnya tidak ikut itu. Makanya ini perlu mungkin aturan ke depan itu. Jadi ancaman-ancaman bagi yang menerima itu Dan iya menerima diperkuat. harus ada. Jangan hanya menerima. memberi. Nah, Sangat merugikan Jadi ke yang kena partai itu saya nih, partai menerima aja dan memberi. Gitu ya. Jadi dua-duanya. merugikan banget Ya. ya. Ya, saya mau ini bertanya soal kemudian tim kampanye, kemudian tadi setor sosial media. Kita itu akan sulit saya pikir untuk dikendalikan. Pertama, sekarang misal katakanlah kita punya konten video nih. Konten video yang jauh-jauh hari sudah kita bikin. Tidak di masa sekarang gitu. Nah, kemudian kalau itu di-download sama warga, di-share oleh warga ke tetangga-tetangganya. Kita kan nggak tahu. Ya kan? Siapa yang bergerak, mana tahu ada warga senang dengan kita kan, karena kita senang lihat orang senang kan. Jadi kemudian dia download lah video kita itu, di share-nya, wah nih Bang Topan nih katanya kan, teman kita nih katanya. Nah kemudian bagaimana saya bisa mengantisipasi itu gitu, sementara mereka gerak tanpa pemberitahuan ke saya, karena dia senang dengan saya misal. Kemudian dia share ke tetangganya, ini pilihan kita katanya. Gimana kita mengantisipasi? Nanti kalau dipermasalahkan, ada yang tidak sejalan dengan Berarti dia. yang nge-share itu bukan calegnya Ya, ya, bukan orang lain saya, ya. orang lain, warga lah gitu, yang senang dengan calonnya gitu. Nah itu macam mana? Apakah kita juga harus menerima dampak buruk karena itu? Karena mereka bermain melanggar aturan misal yang dibuat, itu bagaimana? Silakan Bu. Oke, Tanggapin, Bu. terima kasih. Banyak Kayaknya banget udah itu, sangat meluas Mas Agus Iya. ya. Tapi itu bagian memang, karena memang Iya, sama tetap kampanye kan ada bisa di kait belakang mengaitnya. juga. Ya. Baik, saya ingin sampaikan terlebih dahulu seperti ini. Kita penyelenggara, Bawaslu, Ya. KPU juga, itu tetap patuh pada regulasi. Jadi apapun kalau mau cerita pendapat saya begini, yang mengklaim masing-masing inginnya begini begitu, tetap kami menjadi rujukannya regulasi. Ya. Atau kita juga tahu yang membuat regulasi kan di atas, begitu ya. Nah, dan kita di sini sebagai pelaksana daripada aturan yang ada. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi dari Bu Yeni, Ya. Mas Kris Chris, ya. ya.
bagaimana ini kalau misalnya tadi dengan segala case yang ada di lapangan, saya pikir ini tugas kita bersama, Mas Agus, tugas kita bersama. Bawaslu juga menjadi tugas yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan secara berjenjang dengan personil yang kita miliki sampai ke pengawas TPS nanti. Di sisi lain kami juga ada peran pemantau pemilu. Jadi di Kepri ini ada pemantau pemilu lokal yang sudah mendaftar ke Bawaslu itu dari Universitas Internasional Batam dengan jumlah personil hari ini sudah mencapai 2.000 lebih. Yang mereka secara berkala kami berikan Untuk di Batam aja pembinaan. atau ke Kepri? Batam saja. Batam saja ya. Ya, jadi itu salah satu bentuk antisipasi kami khusus Kota Batam yang jumlah penduduknya mencapai 60% dari wilayah Kepri. Kemudian langkah ketiga, tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, pengawasan partisipatif, ya, yang melihat, yang mungkin mengalami, mengamati, mendengar apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya, ketika mata Bawaslu tidak sampai pada titik itu, kami butuh daripada masyarakat untuk menyampaikan informasi. Laporannya kemana, Bu? Langsung ke pengawas pemilu Langsung secara di terdekat. Ya. Nah, kemudian satu juga yang perlu kita tahu hari ini, partai politik juga memiliki tugas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kan begitu. Jadi pendidikan politik yang ada di partai atau peserta pemilu ini juga bisa diinikan ketika tadi menemukan case-case seperti itu, ditanya wani piro apa segala macam. Ini juga saat itulah kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal-hal seperti ini udah ndak zaman gitu. Masyarakat udah harus lebih cerdas. Jadi tidak dicederai lagi dengan politik uang. Politik uang akan terus terjadi selagi ada pemberi dan penerima. Kalau hanya caleg saja yang bergerilya ingin memberi karena banyak duitnya, tapi kalau masyarakat kita sudah cerdas, mereka tidak akan butuh lagi. Gitu. Demikian juga sebaliknya, masyarakat kita menanya wani piro, tapi calegnya tetap komit dan pada prinsipnya bahwa kami tidak akan menggunakan uang untuk membeli suara, gitu kan? Tapi kami menggunakan kualitas apapun program yang kami canangkan kepada masyarakat. Ini silakan Bapak Ibu menilai sendiri bagaimana, begitu. Nah, ini yang harus diberikan pendidikan politik seperti itu. Kemudian pertanyaan Mas Kris terkait dengan yang share video. Yang share video, ya kan? Karena video itu bagian daripada penggunaan media, gitu kan? Dan media sosial itu bukan media namanya media, media cetak dan segala macam itu, walaupun nanti sudah masuk pada tahapan kampanye tanggal 28 November, belum bisa langsung kampanye di media. Kan harus diketahui, dia hanya punya waktu 21 hari. Kalau media kan? sosial belum bisa. Jadi ada nanti Mas Indrawan mungkin bisa menikan metode-metode kampanye mana yang sudah boleh dilakukan start 28 November atau dan metode kampanye mana yang baru boleh di start 21 hari menjelang masa hari tenang, gitu ya. Nah, ketika ada terjadi case-case seperti itu, tentu kami juga tidak serta-merta menilai ini begini begitu. Kami butuh salah penelusuran. siapa tidak bisa ya, tentu tentu kami tetap melakukan penelusuran terhadap informasi itu, dan Mas Kris yang kebetulan memang kontennya menampilkan dirinya juga tidak bisa lepas tangan terhadap penyebaran itu. Tetap kami tanyakan sehingga menemukan benang merah alurnya kenapa dan mengapa 5W1H itu, baru kita dapat menyimpulkan oh ini persoalannya. Jadi kami diberi kewenangan untuk melakukan penelusuran terhadap informasi awal, menginvestigasi, sampai pada akhirnya kami mengeluarkan putusan bahwa melanggar atau tidak melanggar. Nah itu ada proses panjang yang harus dilalui, begitu.